Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mengikuti doa pagi, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti doa pagi dari rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai pada Amsal pasal yang ke-7. Amsal 7. Saya memberikan tema khusus pada pagi hari ini, yaitu menghindari perzinahan. Menghindari perzinahan. Puji Tuhan. Langsung saja pada struktur. Di ayat 1 sampai 5 di sini merupakan ajakan hikmat untuk berpegang kepada perintah Allah, yaitu firman Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 1 sampai 5 seperti itu, dan juga di ayatnya yang ke-6 sampai 25 di sini tertulis bagaimana perilaku perempuan jalang. Di sini banyak dituliskan bagaimana mereka tidak berakal budi dan melakukan hal yang tidak senonoh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-26 dan 27 di sini menunjukkan, dan pada pasal 7 ini sekali lagi peringatan itu diulangi kembali. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa perzinahan adalah suatu hal yang benar-benar harus dihindari, dijauhi, bahkan harus ditolak oleh anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan di Alkitab banyak sekali memberikan contoh orang-orang yang jatuh dalam perzinahan. Seperti yang pertama, Lot dan anak-anaknya dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Di situ ketika istri Lot telah berubah menjadi tiang garam, lalu Lot dan anak-anaknya berdiam di suatu gua. Di situ kita sama-sama tahu ceritanya. Lalu selanjutnya Ruben dan ibu tirinya Bilha. Kemudian ada Yehuda dan menantunya Tamar. Selanjutnya ada Simson dengan seorang pelacur di Gaza. Dan kisah yang terkenal yang sering kita dengar yaitu Daud dengan Betsheba. Dari perzinahan Daud dengan Betsheba ini bahkan sampai membuat Daud membunuh Uria, suami dari Betsheba. Selanjutnya ada Amnon dengan Tamar. Lalu ada Absalom dengan ibu tirinya. Dan yang terakhir ada Herodes Antipas dengan istri saudaranya. Dan ada banyak kisah-kisah lainnya. Dari kisah-kisah di atas yang mungkin kita sudah sering dengar tentang bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab ini, kisah di Alkitab ini menceritakan bagaimana orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Kita dapat melihat bahwa begitu bahayanya dosa perzinahan. Dosa perzinahan adalah sesuatu hal yang berbahaya. Maka hikmat berseru-seru bahkan dari ayat 5, 6 dan sekarang ayat pasal 5, pasal 6 dan sekarang pasal yang ke-7. Lagi-lagi hikmat berseru-seru agar semua anak-anak Tuhan terhindar dari dosa perzinahan. Di sini kita dapat melihat bahwa apa sesuatu yang diulang-ulang itu berarti benar-benar kita harus perhatikan baik-baik. Dan agar terhindar dari dosa perzinahan maka hikmat memberikan caranya. Kita akan belajar bersama-sama menurut Amsal pasal 7 ini. Yang pertama, di ayatnya yang ke-1a dan 2a, saya akan bacakan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Di ayat 2a, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Di sini cara yang pertama adalah kita harus berpegang pada perkataanku. Di sini adalah perkataanku adalah firman Tuhan. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita harus memegang erat semua firman yang kita terima. Banyak firman-firman yang telah kita dengar, bahkan mungkin ada yang dari sekolah minggu telah mengikut Tuhan. Banyak kebenaran firman yang telah kita dengarkan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah firman-firman itu
tersimpan, apakah kebenaran firman itu kita pegang sampai saat ini. Kita harus memegang firman Tuhan yang kita terima dan tidak melepaskan firman Tuhan itu apapun yang terjadi. Mungkin banyak keadaan-keadaan, situasi ataupun godaan yang membuat kita harus melepaskan kebenaran firman Tuhan. Yang membuat sisi manusia kita ingin melepaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini diberitahukan kepada kita, agar kita terhindar dari berbagai macam dosa, termasuk dosa perzinahan ini, yang kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena di saat kita berpegang pada firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Di sana berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan menjanjikan segala jalan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah kasih setia dan kebenaran. Di saat Tuhan memberikan kita kasih-Nya dan kebenarannya, itulah yang akan menghindarkan kita dari berbagai macam dosa. Amin. Puji Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Selanjutnya, cara yang kedua yang hikmat sampaikan kepada kita agar kita terhindar dari dosa perzinahan, yaitu simpanlah perintahku dalam hatimu, di ayatnya yang ke-1b, 2b, dan 3b. Saya bacakan. Dan simpanlah perintahku dalam hatimu, di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Itu yang ayat yang ke-2b. Dan yang ke-3b, dan tulislah itu pada loh hatimu. Puji Tuhan. Segala firman yang kita terima jangan hanya kita dengar saja. Mungkin kita simpan, mungkin ada dalam hati kita, tapi kita benar-benar harus memegang teguh, harus menyimpannya di dalam hati kita. Tetapi segala firman itu juga di dalam hati kita, bahkan dikatakan di ayat yang ke-3b bahwa kita harus menuliskan firman itu di dalam loh hati kita. Di dalam loh hati kita, bagaimana firman itu harus benar-benar melekat di dalam hidup kita, harus kita simpan dengan baik dalam hati kita. Supaya apa? Supaya firman itu tidak hilang dan tidak terlupakan begitu saja. Maka di ayatnya yang ke-2b dikatakan kita harus menyimpan firman itu seperti biji mata. Bagaimana kita melindungi biji mata kita? Kalau kita menjaga biji mata kita dengan asal-asalan saja, mungkin mata kita bisa terkena hal-hal yang merusakkan mata kita. Tapi kita menjaga biji mata kita dengan sangat baik. Begitupun juga kita harus menjaga biji mata kita dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan yang kita terima dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya firman itu benar-benar bisa kita lakukan. Agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kita jaga itu, kita bisa selalu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang penting, yang berharga, yang bukan suatu hal yang sembarangan. Kita menyimpan firman dalam hati kita supaya apa? Supaya kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita buka bersama dalam Mazmur 119 ayat 11. Saya rindu kita bacakan ini sama-sama dengan suara yang kuat. Amin. Siap? Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Inilah cara kita agar kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita menyimpan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kita. Dan selanjutnya, cara yang ketiga untuk kita terhindar dari dosa perzinahan adalah di ayatnya yang ke-3a, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Apa yang kita tambatkan? Yang kita tambatkan adalah firman Tuhan. Kita harus menambatkan firman Tuhan pada jari-jari kita. Saya mencari tambat itu artinya terikat. Dan saya teringat dengan cincin pernikahan. Cincin pernikahan
Saat cincin sudah ditambatkan pada kedua pasangan pengantin, artinya kedua belah pihak telah diikat. Benar nggak yang sudah menikah nih? Orang kan kalau misalnya mau mengetahui orang ini sudah menikah atau belum, sudah punya pasangan atau belum, melihat jarinya. Ini orang udah punya cincin atau belum? Kalau di saat sudah lihat ada cincin di jari manis sebelah kirinya, berarti oh ini orang sudah terikat. Sudah punya ikatan dengan orang lain. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan pengikat antara kita dengan Tuhan. Di saat kita mengikat firman Tuhan, menambatkan firman Tuhan dalam hidup kita, pada jari kita, orang akan melihat bahwa ini orang sudah terikat dengan Tuhan. Semua orang sudah tahu bahwa kita terikat dengan Tuhan. Diikat oleh apa? Diikat oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan lepaskan ikatan itu, amin. Dan selanjutnya, yang terakhir, cara yang hikmat berikan menurut Amsal 7 ini untuk terhindar dari dosa perzinahan adalah jadikan hikmat seperti seorang saudaraku di ayatnya yang keempat. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Hikmat seperti seorang saudara. Bagaimana kita dengan saudara kita? Mungkin sekarang sudah banyak menggunakan saudara di dalam Tuhan, meskipun sudah bukan satu darah lagi, bukan dengan orang tua yang sama, tapi kita bisa mengatakan orang lain sebagai saudara kita. Karena apa? Karena memiliki hubungan yang kuat, memiliki hubungan yang spesial. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan orang lain sebagai saudara kita. Saudara juga dapat dianalogikan sebagai dinding tenda. Saya cari-cari arti saudara dan saya menemukan analogi dari arti saudara ini adalah dinding tenda. Dinding tenda itu harus melindungi semua anggota keluarga dari ancaman apapun. Itu fungsi dari dinding tenda. Dan di saat kita menjadikan firman Tuhan, hikmat sebagai saudara kita, maka hikmat akan menjadi dinding tenda kita yang akan melindungi kita dari ancaman apapun yang menggoda kehidupan kita untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu milikilah hikmat menjadi saudara kita, sehingga hikmat itulah yang akan melindungi kehidupan kita agar kita terhindar dari berbagai macam dosa. Amin. Puji Tuhan, kita telah belajar dari poin pertama sampai poin yang keempat ini. Kita renungkan lagi bagaimana firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita memegang setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima? Apakah kita menyimpan segala firman Tuhan di dalam hati kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita benar-benar menambatkan, mengikat semua kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Lalu apakah kita menjadikan hikmat sebagai saudara kita? Di sana kita bisa melihat di saat firman itu ada dalam kehidupan kita, kita akan terhindar dari berbagai macam dosa, dosa apapun. Baik itu perzinahan, kebohongan, hati yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di saat kita memiliki firman, firman-Nya akan menolong kita, yang akan melindungi kita agar kita terhindar dari dosa.